Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam karibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wa rasulih, Nabi Muhammad SAW, Allah dan Nabi Muhammad dikatakan keyakinan. Kenapa? Karena segala sesuatu Allah yang menciptakan adalah Dia Allah Subhanahu wa taala, Khaliq, khalaqa kulli syai', yang menciptakan semua makhluk. Semua selainnya Allah makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa disebut ismuh Muhammad? Kenapa kita menyebut, mengutamakan, memuliakan Nabi Muhammad? Karena Allah Subhanahu wa taala Khaliq yang memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Wahidin, mata Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Ustaz Wahidin dipanjangkan umur, disehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan antum hadirin wal hadirah, bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang muda-muda, yang tua-tua, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Rezekinya Allah limpah curahkan terus. Allah sehat afiahkan badan terus. Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir Husin Al-Atos datang dari Depok ya, ke sini, yakni ya kita syiar ya, kita syiar berbagi keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad bersungguh-sungguh bahwasanya Rasul yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim berfirman, kuntum khairu umat. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya umat. Labib Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an Al-Karim. Qala Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul ini hadis sahih. Hadis sahih. Taraktu fikum mutsaqalain. Rasulullah meninggalkan kepada kita amanah dua perkara. As-tsaqalain, dua sesuatu yang untuk dilihat. Al-imtithal ini contoh ya, sesuatu yang diikuti, yang dipegang, diambil, ataukah itu harta karun atau perhiasan ya. Apa? Al-Qur'an wa itrah. Al-Qur'an Al-Karim wa itratur Rasul, dan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaib itu beberapa habib. Kalau habib satu, kalau habaib poro habib, banyak habib ya, itu di ilmu nahwunya. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Ini bulan Rajab. Bulan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Bulan di mana bulan ini dikatakan sebagian ulama Syahrul Asham. Agak hati-hati di bulan ini, sampai-sampai jangan mendengar apa-apa, dijaga telinga. Karena begitu pentingnya ini bulan. Amaliyah di bulan Rajab ya istighfar, ya istighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum. 25 Rasul Allah Subhanahu wa taala gak punya dosa. Maksum. Orang yang Allah berikan kemuliaan, man di sana manusia, wa huwa anbiya wal mursalin, nabi dan rasul Allah. Maksum, gak punya dosa. Tapi di bulan Rajab istighfar. Istighfar. Wah, hukumnya apa istighfar? Hukumnya wajib. Karena manusia wajib
mempunyai sifat mahalal khata wa nisyan. Kita itu pasti punya salah dan dosa. Kalau orang merasa sempurna, lah ini orang kesambet, kurang sehat, ada penyakit di hati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah di surah Al-Ahzab menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad. Lah terus segandeng ini istighfar dengan salawat ke Nabi Muhammad. Lah kalau hidup istighfar setiap hari seperti Rasulullah istighfar. Nabi setiap hari istighfar 70 kali, fi riwayah dikatakan 100 kali setiap hari istighfar Rasulullah. Ya. Nah, terus andai kata nggak mau istighfar, kita nggak mau istighfar, ya dosa dihisab nanti di neraka. Na'udzubillah. Dengan sendirinya menjadi wajib beristighfar kepada Allah. Lahir digunting rambut, ditasakuri, diselamati, ya. Meninggal ditahlili segala macam. Astaghfirullahaladzim, terus la ilaha illallah, ya istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala istighfar wa salawatul rasul, istighfar dan salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan ini harus? Karena Allah wa ismuh Muhammad. Istighfar kita kepada Allah, salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus seimbang. Gak akan melihat surga orang yang di hatinya gak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Lah ini bukan Islam, ya. Agama yang enggak mengenali Nabi Muhammad, Islam di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak kenal Rasulullah, enggak mengikuti Rasul. Nah, ya. Kalau orang enggak kenal Rasulullah berarti enggak mengenali agama Nabi. Seseorang mendapatkan sesuatu dari seseorang yang mengatakan ngerti sesuatu yang bukan darinya berarti bid'ah. Qala Rasul, Nabi mengatakan an-nikahu sunnati, sampai nikah. Nikah sunnahku, Rasulullah mengatakan. Man taraka sunnati falaysa minni. Sampai-sampai masalah kawin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata kita enggak mau nikah rijal laki-laki, bukan golongan Rasulullah. Terus Nabi mengatakan di kitab Ajami Sahih Imam Muslim wa Bukhari Muslim, sahihain, sahih hadis. Kuat hadis Imam Muslim. Imam Bukhari sahih hadisnya. Dikatakan apa? Kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Berarti bahaya. Bahaya. Enggak dengarkan kata orang tua. Kalau orang meninggal ditahlilin, enggak ngedengerin. Salah nanti akhirnya. Enggak ngerti bekal-bekal sampai ketika dibuntel itu kafan ada tata caranya. Nah, dimandikan, disolatin. Masya Allah. Nah, sepasang ismu Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan sholawat. Menyebut nama Nabi Muhammad dihukumkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita diukur kebaikan kita, amaliyah, keseharian kita dari bagaimana bersolawat dan beristighfar. Ya. Karena setiap waktu, setiap saat kita ini selalu melakukan dosa dan kesalahan. Selalu. Mahalal khata' wa nisyan. Selalu enggak kurang-kurang, bukan ibadah kadang. Maka ditentukan alimil ulama, meninggalkan keburukan lebih susah daripada melakukan kebaikan. Sifat Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kepada siapa ia melakukan amal yang baik, Allah berikan kepadanya. Dan siapa Allah mengatakan? Allah enggak mengatakan faman ya'mal enggak. Faman ya'mal dan siapa? Allah mengatakan na'udzubillah azabul kubra. Azab kubur, azabul akhirah, azab akhirat. Oh, istighfar luar biasa. Loh, orang bentak-bentakan sama orang takut, berarti salah dia, ya, karena dosa. Orang kalau dosa harus dikurangi, gak boleh, karena dosa itu akan menjadikan kita dihisab. Pembohong, mukadzib, pembohong,
Orang ingkar janji, wa'ad. Idza wa'ad akhlaf. Ayatul munafik. Ini ciri-ciri orang munafikun. Lah ngerti orang munafik di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Khalidina fiha abada. Wa ahlul jannah, ahlul surga. Lah yang satunya itu mansuh, mafhum daripada ayat yang Allah katakan di surah Al-Bayyinah, dzalika liman khasyya rabbah min ahli tuqa, ahli taqwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan jannah, Darussalam, surga. Tapi sebaliknya mafhum, ahli tarkah shalah, mukadzib, orang yang berdusta, khalidina fiha abada. Allah masukkan ke dalam neraka jahanam, naudzubillah min dzalik, itu selama-lamanya. Gara-gara amaliyah selama di dunia enggak memperhatikan bagaimana memikirkan, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Bagaimana cara beribadah lebih dan terus berketerusan istiqamah, tumaninah dalam sholat. Ada bulan Rajab ini kesempatan emas. Berarti kalau Sya'ban perunggu, nanti kalau Ramadan perak. Iya, ini benar-benar penting. Rajab nisfu 15 Sya'ban. Amal-amal selama setahun, nisf dikatakan itu, setengah itu dari situ ke depan, amal ke depan nanti dimulai. Ini hati-hati. Orang yang golongan orang-orang zina, ahli zina, nggak dapat dia hasiah nisfu, nggak dihitung-hitung amalnya, dibiarin sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Ini wala taqrabu zina dikatakan. Dosa segala macam dosa-dosa yang besar yang menggugurkan amal-amal kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Nah, salawat dan istighfar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membersihkan hati setiap mukmin, setiap kita. Munawwarun, hati ini akan menjadi suci. Bayangkan wali-walinya Allah karena kita ziarah ke makamnya. Kita mengenali aulia-aulianya Allah karena kita menziarahinya. Silaturahmi. Kita melihat Habib Syekh Al-Kaf, Masya Allah. Kita ngelihat orang yang selalu ada cahaya di wajahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawajhun qamar, seperti purnama, maksudnya cahayanya abyadun, putih, bercahaya itu ketika di bulan purnama terang 15, ketika di bulan 15 Hijriah selalu purnama terang, kawajhun qamar Rasulullah. Lah kita ngelihat senang. Ya, karena memberkahkan. Nah, kita menziarahi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan min Allah. Untuk kita diampunkan dosa-dosa kita, perbuatan buruk kita. Berapa kali kita melakukan maksiat kepada manusia atau kepada Allah. Nah, ini golongan seperti ini, kita ini yang harus membersihkan diri. Terus orang banyak melakukan perbuatan amal buruk, meninggal mengharapkan husnul khatimah, mustahil. Nauzubillah min dzalik. Tapi nggak boleh berburuk sangka kepada orang, ya. Karena sesuatu yang kita pikirkan itu dari diri kita. Habib punya guru Ustadz Ahmad Saib Wafa Abah Anom di Tasikmalaya. Itu bilang, kalau kita ngerti diri kita, nanti kita ngerti Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, kalau kita ngerti diri kita, lama-lama kita ngerti Allah. Nabi Muhammad basyarun, manusia. Sama seperti kita manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dikatakan. Sama manusia Rasulullah. Walaupun Nabi basyarun lakal basyar. Nabi manusia tapi bukan manusia biasa. Lah kalau enggak ngerti Nabi, terus mau bagaimana maksudnya? Rasulullah ini suri tauladan, uswatun hasanah li ummah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepunyaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah berfirman di Al-Quran, Al-Haq min Rabbunal Haqq, dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Diangkat derajat kita yang melihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabiat kita, ittiba kita karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Rajab ini tadi membaca Ratib Al-Atas,
ratib auliyahnya Allah, ulamanya Allah, zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Husain, anak keturunan Sayyidina Husain bin Ali, walad Fatimah Az-Zahra Sayyidina Husain binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Ustaz Wahidin tadi menyampaikan bagaimana kalau orang mati dalam keadaan benci kepada zuriyah. Man mata bil bughtu ali Muhammadin mata kafiran. Siapa kita mati dalam keadaan benci kepada habaib, matinya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Berarti ada keterangan di sana. Hujjatul Islam Abu Hamid mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, man habba ahlu baiti qala Rasul dakhalal jannah. Andai kata kita cinta kepada keluarga Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain cucu Rasulullah, Sayyidina Ali mantu Rasulullah, terutama kesayangan Nabi Muhammad, Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini kesayangan baginda Nabi, putri kesayangan. Suatu saat istri-istri Nabi sedang kumpul dengan Rasulullah, sedang duduk-duduk. Begitu Fatimah datang, Aisyah melihat persis jalannya kayak Rasulullah. Cara berjalannya mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Selalu duduk terus di sebelah Nabi, sebelah kanan atau sebelah kiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesayangan Rasul. Wajhuka wajhuha. Wajah Fatimah mirip wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaquhu, akhlak Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha seperti laki-laki, perempuan seperti laki-laki karena begitu mirip Nabi ar-rijal, seorang laki-laki, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.